Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mutiara Pardini Ningrum 19016035, salah satu mahasiswi Universitas Negeri Padang semester 5. Saya dari PBANS 02. Halo, bagaimana kabar Anda? Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu ya. Amin. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda semua. Pernahkah Ananda melakukan suatu percobaan? Tentu saja pernah, kan? Setelah Ananda melakukan percobaan, Ananda pasti membuat laporan percobaan. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana sih memproduksi teks laporan percobaan. Sebelum kita masuk ke materi yang akan saya jelaskan pada video pembelajaran kali ini, yuk kita cari tahu dulu apa sih teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang berfungsi untuk membuktikan atau menguji suatu teori. Nah, Ananda semua sudah paham kan apa yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? Yuk kita simak bagaimana sih memproduksi teks laporan percobaan. Dalam memproduksi teks laporan percobaan ada beberapa langkah yang harus Ananda lakukan. Yang pertama, menentukan tema atau topik percobaan. Tema ini berisikan ide pokok percobaan yang akan Ananda lakukan. Jika Ananda ingin membuat suatu teks laporan percobaan, apa yang ingin Ananda lakukan? Ananda harus paham betul tema laporan percobaan yang ingin Ananda lakukan. Langkah yang kedua yaitu membatasi topik percobaan, atau yang lebih tepatnya berdasarkan tema yang ingin Ananda lakukan. Percobaan secara rinci apa yang ingin Ananda percobakan. Nah, langkah yang ketiga yaitu menentukan masalah dan tujuan percobaan. Nah, masalah yang dimaksud dalam langkah ketiga ini yaitu bagaimana caranya Ananda melakukan percobaan penelitian ini dan apa yang harus Ananda persiapkan. Nah, dan dimaksud dengan tujuan pada langkah ketiga ini yaitu berisi untuk apa Ananda melakukan suatu percobaan ini dan apakah hasil dari percobaan yang telah Ananda lakukan. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, menyusun kerangka teks laporan percobaan. Dalam langkah keempat ini, Ananda harus membuat kerangka teks laporan percobaan. Nah, Ananda harus tahu dulu apa sih kerangka teks laporan percobaan ini. Nah, kerangka teks laporan percobaan berisikan yang pertama, judul percobaan, yaitu informasi yang mewakili secara ringkas apa yang akan Ananda lakukan. Yang kedua, yaitu tujuan, berisikan penjelasan tentang tujuan dari percobaan yang akan Ananda laksanakan. Yang ketiga yaitu alat dan bahan, yaitu penjelasan secara rinci tentang alat dan bahan yang akan Ananda gunakan selama proses pengujian atau melakukan kegiatan percobaan. Yang keempat yaitu langkah-langkah yang menjelaskan secara detail tindakan atau hal-hal yang sudah Ananda kerjakan, baik yang berjalan dengan lancar ataupun tidak selama proses percobaan tersebut. Yang kelima, hasil, yaitu informasi dari semua tindakan yang sudah dilakukan beserta hasil dari masing-masing
pengujian. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan analisa Ananda terhadap seluruh proses dan perbandingan semua percobaan yang sudah terdata dengan baik. Apakah sesuai atau tidak dengan tujuan yang ingin Ananda capai. Nah, setelah Ananda menyusun kerangka teks laporan percobaan ini, Ananda harus kembangkan kerangka ini menjadi sebuah teks. Ananda harus memperhatikan kaidah kebahasaan yang Ananda gunakan dalam teks laporan ini. Nah, langkah yang kelima atau langkah terakhir dari memproduksi teks laporan percobaan yaitu merevisi teks laporan percobaan. Nah, sudah saya katakan sebelumnya, setelah Ananda membuat kerangka teks laporan percobaan, Ananda harus menuliskan laporan percobaan Ananda tersebut dalam bentuk teks. Nah, saya belum yakin 100% tulisan teks laporan percobaan Ananda tersebut sudah memenuhi ejaan yang baik dan kalimat yang benar. Nah, dalam kegiatan ini Ananda diberikan kesempatan untuk melihat kembali teks laporan percobaan Ananda apakah sudah sesuai dengan ejaan yang benar atau belum. Nah, Ananda diharapkan sangat teliti dan konsen untuk kegiatan ini.